Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita. Sekarang kita akan ngebahas terkait dengan content management. Dari yang sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan perkenalan di content marketing itu sendiri. Jadi content management ini kita sedikit lebih dalam terkait dengan content marketing. Bagaimana sih sebenarnya cara memanage dan apa aja yang harus di-manage dari sebuah konten gitu ya. Kita udah bahas di bagian sebelumnya bahwa konten ini kan core banget dari digital marketing gitu ya. Kita ngomong digital marketing tools yang mana aja, ujung-ujungnya juga konten. Nah, maka penting banget untuk kita buat bisa ngerti dan bisa memanage akhirnya konten kita bakal jadi kayak gimana. Oke? Oke, ini sedikit saya flashback di pertemuan kita yang sebelumnya bahwa yang namanya konten, ya ini tadi ya, seperti saya sebutkan. Konten itu kita berawal dari create konten, kemudian nanti kita share, dan seterusnya. Nanti proses itu akan sedikit lebih diulas lebih dalam di bagian agak akhir. Di sini juga kita paham bahwa konten itu dari berbagai macam tools yang tersedia di digital marketing. Kemudian formatnya pun, bentuknya itu bisa jadi berbeda-beda sekali. Jadi antara channel satu dengan channel yang lain, antara misalnya kita punya beberapa akun di dua media sosial yang berbeda dengan media sosial yang memang targetnya dan mungkin secara nature memang sedikit berbeda, maka kita juga harus menerapkan strategi yang mungkin sedikit berbeda di sana. Contohnya, misalnya kita menggunakan Instagram dan di saat yang sama kita menggunakan LinkedIn juga gitu ya. Nah, bahasanya kan di dua platform tersebut sudah beda banget gitu ya. Apalagi misalnya sama TikTok versus LinkedIn misalnya. Kita eksis di dua platform tersebut, akhirnya mensyaratkan kita untuk bisa ngebuat konten yang spesifik menggunakan bahasa, menggunakan kebiasaan, menggunakan kode-kode etik yang ada di platform tersebut gitu ya. Jadi memang yang namanya manajemen konten ini menjadi tugas yang kompleks ya di digital marketing. Nah makanya mungkin ini yang ngebuat kita mungkin sebagai digital marketer ya, apalagi kalau misalnya kita masih punya scope bisnis yang masih bisa kita bilang mini atau mikro, itu kita bakal ngerasa capek di sini gitu ya. Bakal kita ngerasa ternyata susah banget ya untuk bikin sebuah konten gitu ya. Bikin konten yang engaging tentunya ya. Jadi konten yang bisa diperhatiin akhirnya ditangkap message-nya oleh audience. Nah, itu emang nggak gampang. Oke, kita lanjutin di sini terkait dengan content management process aspects gitu. Jadi content marketing itu adalah proses yang ongoing ya, proses yang continuous, yang nggak ada akhirnya. Bener kan? Jadi kalau kita berpikir bahwa kita ngebikin konten, oke, kita bikin konten kayak gini aja selesai misalnya dalam 1 bulan, kan enggak gitu ya. Jadi konten ini bakal akan ada selamanya gitu ya. Selama kita masih eksis di digital marketing, bahkan non digital marketing pun ya, maka konten ini menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan secara strategis sampai dengan kapanpun gitu. Jadi nggak ada akhirnya yang namanya konten ini. Jadi bukan lagi konten ini kita bisa ngelihat sebagai oh ini cuman short term aja gitu ya. Ya kita buat short term aja, buat yang jangka pendek aja gitu ya. Enggak. Tapi kalau misalnya memang campaign-nya adalah campaign dengan konteks yang jangka pendek, misalnya apa nih yang lagi hype gitu ya, itu kita adopsi, kita gunakan dalam campaign kita, dalam jangka pendek, hanya pada hype tersebut itu masih diminati oleh masyarakat, oleh audiens, ya itu oke gitu ya. Tapi kan ketika itu udah selesai, nggak berarti content creation-nya selesai kan. Masih ada proses-proses yang lain yang harus kita lakuin ke depannya. Nah makanya kita nggak jarang akhirnya ngedengar tentang konten manajemen kalender gitu ya, atau konten kalender, atau konten timeline gitu. Jadi untuk ngebuat sebuah konten itu kita butuhkan tools tadi, biasanya alat bantunya yang berupa kalender ya, berupa kalender. Jadi di bulan tertentu, di tanggal tertentu, di tahun tertentu misalnya, itu kita udah netepin kira-kira konten apa yang bakal kita pakai di sana. Sambil di saat yang sama kita juga research nih apa yang lagi hype juga, yang bisa kita jadiin konten yang buat jangka pendek tadi. Nah, makanya ketika kita ngomong di sini content management proses aspeknya, jadi aspek-aspek aja yang kita harus perhatikan. Maka di sini ada beberapa ya kalau menurut Hanlon. Jadi yang pertama adalah themes for the year. Jadi artinya
tema di tahun tersebut itu apa gitu. Jadi ini nggak spesifik sebenarnya terkait dengan konten ya. Jadi memang biasanya kalau misalnya campaign di pemasaran, ya terutama di pemasaran ya, itu memang menggunakan themes of the year ya. Jadi tahun ini tuh lagi kita apa namanya, ngebawa tema apa nih yang berlaku di tahun ini gitu ya. Jadi campaign apa kira-kira yang berlaku dalam setahun secara penuh gitu ya. Itu yang biasanya kita bawa. Yang kedua, di sini ada namanya konten kalender yang tadi udah saya sebutin gitu. Jadi konten kalender ya alat bantu buat kita biar ngerti. Jadi nanti kapan kita harus posting something, kapan kita harus mulai create something, kapan di postnya, kapan di nurture ya, kapan di apa namanya, engagementnya itu kita maintain dan segala macam. Kemudian ada namanya content guidelines. Nah, content guidelines ini yang mungkin kalau di kita yang masih kecil ya, masih belum besar, itu mungkin jarang ada. Nah, content guidelines ini kalau misalnya kita agak flashback dikit, ada hubungannya dong sama yang namanya brand guidelines ya. Jadi kan gimana caranya sebenarnya dari kita, sebuah brand gitu, merepresentasikan diri kita keluar gitu. Jadi kira-kira apa citra yang bakal ditangkap oleh audiens gitu ya. Jadi brand misalnya, brand kan macam-macam dari logo ya, logo pun bisa kita pilah-pilah. Ada misalnya logo type, logogram, dan segala macam. Ada coloring gitu ya, corporate color kita, warna kita itu kayak gimana. Ada mungkin bisa jadi juga font yang kita gunakan, bisa juga bahasa yang kita gunakan, dan segala macam. Nah, hal-hal tersebut akhirnya berpengaruh dong terhadap konten guidelines kita gitu ya. Jadi kalau bahasanya ini udah diatur. Kalau bahasanya misalnya perusahaan brand Netflix gitu ya, bahasanya kan bahasa yang sama sekali nggak ada formalnya ya. Jadi bahasa dari brand Netflix itu nggak ada formalnya. Bisa dicek di Instagramnya, nggak ada formalnya. Jadi bahasanya itu kalau bisa kita sebut tuh mungkin slangean gitu ya. Jadi bahasanya itu slang gitu. Kalau di Amerika slang gitu ya. Jadi bahasanya slang, ya itu karakternya dari Netflix gitu. Ketika mereka bikin konten, ya mereka bikin konten yang kayak gitu ya. Nah, makanya itu yang jadi penting gitu ya. Jadi jangan sampai ketika misalnya brand Netflix bikin konten biasanya udah pakai bahasa yang slang, tiba-tiba nih di satu hari tertentu mereka bikin konten yang bahasanya formal banget gitu ya. Kan jadi nggak relate ya. Jadi nanti jadi audiensnya, loh ini siapa yang ngebuat gitu ya. Kemarin kan biasanya Netflix itu bahasanya santai gitu ya. Bahasanya santai, kemudian bahasanya slang dan segala macam, tapi kenapa sekarang kok jadi formal kayak gini? Ya ada yang salah dong, ada yang nggak konsisten dong di situ. Nah, itu yang nggak boleh terjadi ya. Kemudian content creation and editing. Nah, ini butuh waktu yang panjang banget biasanya, yang di luar perencanaan ya. Di luar perencanaan untuk bisa create sebuah konten dan ngedit sebuah konten itu butuh perjuangan yang keras gitu ya. Jadi kita mungkin ketika ngelihat konten yang di luar sana, oke, kita buat yang seperti ini gitu ya. Bisanya bisa. Cuman ketika kita buat sendiri, maka prosesnya memang bisa jadi kita masih belajar. Bisa jadi kita udah advance, tapi emang prosesnya kompleks ya. Jadi kita misalnya bikin konten video, kemudian konten animasi apalagi gitu ya, dan segala macam, maka prosesnya butuh proses yang panjang. Kemudian yang berikutnya adalah publish atau schedule ya. Kalau publish itu ya berarti langsung dipublish, langsung dipost gitu ketika udah jadi. Kapan ini mau dipublish? Kalau di schedule berarti ya tadi dimasukin di dalam kalendernya tadi ya. Oke, konten yang buat tanggal sekian ini udah ada, kontennya ini gitu ya. Mungkin di save di Google Drive ini dan segala macam. Oke, done gitu ya. Jadi nanti ketika di tanggal tersebut tinggal posting doang. Yang berikutnya adalah distribute and promote gitu ya. Jadi kita udah bahas sebelumnya. Promote ini perlu ketika memang bisa jadi reach dari konten yang kita buat itu masih belum optimal gitu. Jadi kita dorong nih, kita kasih booster ya. Jadi di promote, bisa jadi promote secara organik, bisa jadi ya nggak organik ya. Bisa jadi emang kita bayar pakai iklan ads untuk ngepromosiin konten kita. Dan yang terakhir adalah review. Review ini adalah ngecek evaluasi dari konten yang udah kita buat itu kayak gimana, performanya kayak gimana, sesuai nggak, dan segala macam. Itu yang kita cek. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah content guidelines ya. Nah, ini yang tadi saya sebutin. Ini cuman sekedar contoh dari punyanya dua perusahaan yang berbeda gitu ya.
yang sebelah kiri jelas ya. Nama perusahaannya jelas di sini ada PLN, perusahaan listrik negara. Dan yang satunya ada SIG. Ada yang tahu SIG? Nggak ada ya. SIG ini juga BUMN juga ya, Semen Indonesia Group gitu. Di dalamnya ada Semen Gresik, ada Semen apalagi ya, ada 3 kalau nggak salah. Saya nggak hafal gitu ya. Jadi Semen Indonesia Group itu adalah perusahaan holding semen BUMN di Indonesia. Nah di sini ada ada satu hal yang kita bisa ngelihat sama di kedua postingan tersebut. Ini sama-sama dari Instagram diambilnya. Apa itu adalah di situ ada logo BUMN gitu ya. Jadi ada logo BUMN yang sama-sama nongol di situ walaupun size-nya berbeda. Tapi dari segi tampilan, dari segi warna, dari segi bentuk itu sama persis. Posisinya pun ada di sebelah kiri atas gitu ya. Sama. Entah ini kebetulan atau emang ini ada di guidelines-nya mereka, saya kurang paham. Cuman yang bisa kita tangkap dari postingan ini adalah bisa jadi ya, kita bisa persangkaan bisa jadi. Dan sebenarnya saya juga pernah mendengar itu dari tim yang dari konten BUMN sendiri juga ya, bahwa memang mereka diwajibkan untuk selalu nempelin logo BUMN di media sosial mereka gitu ya. Jadi BUMN-nya ini tetap harus terpampang gitu ya. Ketika mereka buat konten pun gitu, konten apapun, maka BUMN ini tetap terpampang gitu ya. Nah tujuannya apa dan segala macam itu pasti ada ya, pasti spesifik, itu sudah dirumuskan di organisasi mereka. Cuman yang akhirnya kita tangkap adalah ini jadi patokan gitu. Jadi patokan ketika orang ngebuat konten lagi, maka harus ada poin-poin tertentu yang memang dia harus masukin gitu ya. Karena ini adalah perusahaan BUMN gitu ya, BUMN di bawahnya ya, karena ini perusahaan holding, tapi di bawahnya BUMN ya, Kementerian BUMN dan segala macam, maka dia harus nempelin logo tersebut gitu. Sama kalau misalnya di perusahaan lain mungkin ada a part of apa group gitu ya, a member of this group gitu, juga sama. Nah itu adalah hal-hal yang bisa dimasukkan di dalam sebuah guidelines ya. Jadi ketika orang ngebuat konten, orang yang berbeda ngebuat konten, itu hasilnya nggak terlalu berbeda gitu ya. Jadi antara si A sama si B yang buat konten itu, maka hasilnya diharapkan itu sesuai dengan guidelines-nya sama gitu ya. Jadi ada standarnya ketika kita ngebuat sebuah konten. Ini kalau contohnya konten berupa gambar, sama kalau misalnya berupa copywriting ya, berupa kata-kata, kalimat dan segala macam, maka bahasanya pun pasti diatur gitu ya. Penyebutan brand itu sendiri itu seperti apa? Apakah brand tersebut misalnya menyebut di sini ya PLN, menyebut dirinya sendiri itu PLN di media sosialnya, atau menyebutnya kami, atau siapa, atau adminnya yang PLN Min misalnya, atau dari segala macam. Nah hal-hal kayak gitu itu harus ada di guidelines. Jadi jangan sampai kemarin bilangnya PLN Min gitu ya misalnya, kemudian di belakang dia bilangnya kami gitu. Jadi kayak nggak sinkron gitu ya. Oke, itu terkait content guidelines. Kemudian yang berikutnya adalah content measurement. Jadi ini sebenarnya balik ke marketing analytics ya. Jadi ke marketing analytics, ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah metrics ya. Kita harus ngerti seberapa oke konten kita, seberapa impactful, positif terhadap tujuan yang udah kita set di awal gitu ya. Jadi matrix ini ada beberapa macam, ada macam-macam gitu ya. Tergantung dari goal kita sebenarnya yang udah kita set di awal gitu kan. Jadi different goals itu punya different metrics. Jadi itu harus diperhatikan. Nah itu kita bahasnya kan di marketing analytics ya. Nah di sini contohnya ya, kalau possible goals di sini adalah kita ambil contoh aja karena di sini ada beberapa. Yang nomor ini contohnya 3 ya. Demonstrate organizational values including beliefs, principles, or way of acting or operating. Jadi kontennya pengen menonjolin terkait dengan value dari sebuah organisasi gitu ya, bahwa kami itu seperti ini, kami adalah perusahaan yang ramah lingkungan misalnya, kami adalah perusahaan yang peduli dengan masyarakat dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang pengen ditonjolin gitu. Nah kira-kira matriksnya apa gitu ya? Matriksnya ya dari konten-konten yang dibuat ya akhirnya ya, dari konten itu berupa gambar, posting, kemudian copywriting, blogs dan lain sebagainya. Yang jadi matriks yang penting adalah number of views gitu. Jadi seberapa
konten tersebut dilihat oleh audience gitu. Number of views, kemudian visits ya. Shares-nya juga sentimennya. Sentimennya itu kayak gimana, lebih positif atau lebih negatif gitu ya. Bisa jadi nih kalau misalnya orang nggak ngelihat sebuah perusahaan itu adalah perusahaan yang seperti dia sampein ya, kami adalah perusahaan yang seperti ini, peduli dengan masyarakat. Orang loh sebenarnya nggak nilai kayak gitu. Bisa jadi mereka menilai justru sentimennya negatif gitu loh. Emang iya, kemarin kan kayak gini. Bisa jadi komentarnya kayak gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya konten ini ada di YouTube misalnya, lebih banyak dislike-nya gitu ya, lebih banyak orang yang nggak sukanya daripada yang suka dan segala macem. Jadi itu kira-kira terkait dengan content measurement gitu ya. Jadi kita harus ngerti, akhirnya harus mengukur ya tadi ya, berhubungan dengan review tadi. Kita harus ngerti gimana ngukur kesuksesan, keberhasilan dari sebuah konten gitu. Jadi kontennya apa, tujuannya kayak gimana, kita ngukur sukses atau nggak suksesnya kayak gimana. Karena nggak semua konten itu kita bisa ukur dengan matriks yang sama. Kalau misalnya konten itu, let's say konten tersebut itu tujuannya hanya untuk hanya untuk promosi sebuah produk gitu kan, untuk ngepromosiin sebuah produk, tentang produknya itu kayak gimana dan lain sebagainya, biar orang beli gitu ya. Nah, bisa jadi matriks utamanya adalah bukan sekedar konten tersebut dilihat, tapi adalah orang akhirnya ngebeli, akhirnya konversi gitu ya. Dari orang ngelihat, orang suka, dan akhirnya orang beli. Orang berkunjung misalnya ke halaman marketplace kita, atau langsung ngebeli dari situ dan lain sebagainya. Bisa jadi itu adalah matriks utamanya, karena emang kita sifatnya emang pengen buat konten yang nge-funneling orang buat akhirnya beli gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi kalau promosinya itu berupa sebuah produk yang ujungnya sales, maka number of views-nya saja itu jadi nggak cukup. Bisa jadi number of views-nya tinggi banget, tapi nggak berpengaruh ke mana-mana gitu ya. Gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi terkait dengan siapa sih sebenarnya orang yang ngebuat konten, who creates content gitu ya. Nah, ini adalah terms yang paling sering kita dengar di digital marketingnya. Saya yakin kalian udah pernah semuanya setidaknya tahu tentang terms yang ada di sini, yaitu adalah paid, own, share, dan earn, atau post ya kalau kita singkat gitu. Nah, paid, own, share, and earn. Paid itu yang kayak gimana? Paid itu adalah jadi kalau misalnya itu adalah tempat di mana kita untuk bisa ada di sana itu kita bayar gitu ya. Jadi adverts were money given to promote content gitu. Itu adalah paid. Jelas ya, sesuai dengan kata-katanya paid. Kemudian own. Kalau own itu yang kayak gimana, website or other spaces yang kita sebenarnya miliki sendiri, kita bisa memanage sendiri, itu adalah own. Contohnya apa? Contohnya adalah website gitu ya. Contohnya lagi adalah blogs gitu. Jadi itu yang punya kita sendiri, kita ngontrol sendiri, kita hosting, kita milih sendiri, konten kita juga udah ngatur sendiri dan segala macam ya. Kalau misalnya kita nambahin fitur, add-in segala macam, ya kita sendiri yang punya di situ gitu. Yang berikutnya adalah shared ya. Shared ini adalah seperti apa? Seperti media sosial gitu ya, yang emang di-share gitu ya, emang dibagi-bagikan ke pihak-pihak yang lain gitu. Jadi artinya ketika kita ngebuat experience di sebuah sosial media, pasti akan terbatas dengan konteks dari media sosial tersebut gitu ya. Contohnya nih, kalau misalnya kita ngebuat konten di YouTube gitu ya, konten di YouTube tentu mainly adalah konten video gitu ya. Kita bisa buat konten yang non video ya, kita buat konten berupa posting gambar gitu bisa, cuman kita bisa ngerti bahwa itu masih belum optimal saat ini gitu ya. Untuk orang ngelihat postingan gambar kita di timeline YouTube-nya mereka gitu ya, itu masih belum optimal. Yang paling optimal adalah video yang ada di sana gitu. Jadi itu adalah batasannya gitu. Jadi karena platformnya itu memang ditujukan untuk tujuan tertentu, maka masing-masing platform tadi ada batasannya yang udah di-set oleh perusahaan itu sendiri gitu ya, oleh YouTube sendiri, oleh TikTok sendiri dan segala macam. Beda dengan own tadi. Own itu suka-suka kita. Mau di sana itu nampilin gambar, kayak nampilin tulisan, nampilin video dan segala macam, itu suka-suka kita. Mau di sana itu kita kasih
kolom untuk komentar orang, untuk diskusinya audiens dan segala macam, itu suka-suka kita. Nah, tapi kalau di platform yang share tadi itu terbatas gitu ya, terbatas. Jadi kalau misalnya kayak konten-konten tertentu gitu ya, maka bisa jadi interaksi dengan audiens itu bisa jadi memang terbatas gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya di Instagram nih ya cuma sekedar komen-komenan gitu aja kan, nggak bisa yang diskusi yang kita bikin thread misalnya, itu nggak bisa. Oke, yang terakhir adalah earn ya. Earn itu adalah user generated content to praise organization gitu. Jadi earn itu adalah yang kita dapatkan, take it for granted gitu ya. Jadi artinya kita nggak ngusahain itu, tapi kita dapetin itu. Nah, ini adalah efek dari branding ya. Jadi earn ini nggak serta-merta didapetin orang, nggak dapetin sebuah brand gitu. Jadi ini hanya berlaku untuk brand-brand yang emang sukses di digital marketingnya mereka gitu kan. Nggak cuma digital marketing sih, marketing secara keseluruhan ya. Jadi kayak gimana contohnya? Contohnya adalah user review. Jadi review dari misalnya hotel, review dari misalnya tempat makan dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa nge-review? Itu yang jadi pertanyaan utama gitu ya. Karena ya ada yang unik ya dari tempat kita, dari bisnis kita dan segala macam. Nah, itu kan kita nggak ngusahain itu, tapi orang tiba-tiba nge-review gitu ya. Oh, ada nih orang yang lagi ngebahas produk kita. Jadi reviewnya kayak gimana dan lain sebagainya. Sama sebenarnya kayak waktu itu case yang pernah kita pakai di Eager ya. Di Eager itu kan ada review yang sedikit dianggap kurang layak oleh perusahaan Eager-nya. Padahal ya sebenarnya itu earn gitu ya. Jadi Eager juga nggak ngebayar dia, Eager juga langsung dapat aja review dari orang tersebut gitu ya, apapun sebenarnya yang dikatakan gitu. Jadi itu yang disebut earn. Jadi di sini jelas ya perbandingannya, perbedaannya antara paid itu yang harus bayar, kalau kita ada di sana itu harus bayar, yang tentunya ini adalah ads ya. Jadi kemudian adalah own tadi, itu yang kita bisa manage sendiri, kita kendalikan semuanya secara sendiri, secara mandiri. Kita punya kendali penuh di situ, itu adalah yang own, yang dimiliki. Dan berikutnya ada yang namanya shared, itu yang ya kita bagi-bagikan di media sosial tertentu gitu ya. Yang di situ memang ada batasan-batasan di media sosialnya karena memang bukan punya kita. Dan yang terakhir ada earn, itu yang kita dapat dari pihak lain. Ya, saya kira jelas terkait dengan post. Nah, yang berikutnya adalah terkait dengan konten audit gitu. Konten audit ini sebenarnya review tadi ya. Jadi sebenarnya gimana sih kita akhirnya nge-review dari konten kita. Nah, cuman kalau audit ini sifatnya lebih ekstensif, lebih luas gitu ya. Jadi konten audit ini adalah proses ngecek ya, meriksa kembali gitu ya semua bagian dari digital marketing, dari konten-konten yang udah pernah kita publish atau pernah kita buat. Dan pernah kita dapetin juga yang earn tadi ya, post tadi semuanya gitu ya. Jadi kita pernah bayar, pernah pasang ads, kita pernah bikin di website, kita pernah bikin di media sosial, sampai konten-konten yang kita juga earn dari pihak eksternal, itu kita cek lagi, kita compile gitu ya dalam let's say bisa mungkin 1 semester, 1 tahun gitu ya. Itu kira-kira kayak gimana aja gitu ya. Nah, alasannya apa sih kenapa kita perlu akhirnya melaksanakan konten audit? Oh ya, sebelum sampai di situ mungkin konten audit ini penting dilakukan kalau misalnya konten kita udah banyak banget ya. Konten kita udah banyak banget, konten kita kayak udah cukup luas dan ada di mana-mana gitu. Kalau konten kita masih spesifik banget dan baru ada di satu channel misalnya, kita ya bisa langsung lihat itu daily basis gitu ya. Jadi tiap hari, tiap bulan kita bisa ngeliat itu tanpa melakukan konten audit gitu kan. Karena kita yang ngerti konten kita cuma di situ-situ doang gitu. Beda kalau misalnya konten kita udah di mana-mana banget untuk perusahaan-perusahaan yang lebih besar gitu ya. Maka kita perlu ngerti untuk konten audit ini. Oke, tadi balik ke alasannya, itu adalah alasannya apa? Ya kita harus ngerti akhirnya kira-kira gimana sih sentimennya ya. Sentimen itu anggapan dari masyarakat, value yang ditangkap oleh masyarakat, merek yang akhirnya dipersepsikan oleh masyarakat itu dipersepsikan oleh mereka gitu ya, kayak gimana, kira-kira match nggak dengan apa yang kita harapkan kita bisa project ke mereka gitu ya. Kalau saya nih pengen misalnya punya sebuah brand pakaian gitu ya yang ramah lingkungan, misalnya bahan ramah lingkungan, prosesnya ethical banget dan segala macam, saya project value itu keluar gitu ya ke audiens, apakah audiens akhirnya nangkap hal tersebut gitu ya.
Dan apa kira-kira konsisten di beberapa media yang berbeda gitu ya. Di misalnya di TikTok, oke, di TikTok sentimennya kayak gini. Di LinkedIn misalnya berbeda lagi dan segala macam gitu ya. Nah, itu yang perlu kita cek gitu. Itu yang perlu kita lakukan dan kita bisa taunya dari konten audit. Kemudian yang berikutnya adalah search engine optimization analysis ya. Ini tentu juga hubungannya dengan yang tadi, dengan yang post itu ya. Ya gimana caranya nanti ke depan kita untuk menggunakan keyword-keyword yang lebih sesuai ya setelah kita ngelakuin audit tadi gitu. Oh bisa jadi ini udah sesuai, mana yang paling pas kira-kira. Nah itu misalnya keywordnya atau mungkin kontennya secara spesifik, long tail keyword ya. Itu yang akan kita pakai seperti apa. Itu kira-kira terkait dengan konten audit ya. Jadi konten audit ini ada beberapa macam ya. Jadi ada full content inventory, kemudian ada, kepencet. Ada partial content inventory, dan yang satunya lagi ada content sample gitu. Ini cuman berbeda dalam hal scope-nya ya. Kalau full content inventory berarti ya semua konten yang kita punya, kita pernah post, kita pernah share, dan segala macam itu kita kompilasi lagi jadi satu. Itu adalah full content inventory. Kalau partial content inventory berarti ya hanya mungkin di media tertentu gitu ya, kita bisa pilih gitu. Jadi misalnya di own media kita gitu, di website kita, di blog kita, kemudian atau mungkin di earned media kita gitu ya, review-review tentang kita, itu beberapa aja gitu ya. Jadi dari satu platform yang spesifik. Nah berbeda lagi kalau konten sample yang terakhir adalah ya cuma sampling doang, random sampling bisa ya, kita ngambil dari sini, dari YouTube, kemudian ada yang dari Instagram, dari TikTok, dan lain sebagainya. Itu kita kumpulin jadi satu gitu. Tapi nggak semuanya, kita cuma sampling doang, ambil beberapa dari yang ada. Itu ini hanya terkait dengan scope dari auditnya. Oke, nah content management, kita balik lagi ya ke content management. Content management ini meliputi apa saja sih sebenarnya? Yang pertama adalah people-nya ya. Jadi people-nya, jadi konten itu ketika kita udah set nih, tadi ketika kita udah plan, kontennya kita mau buat yang kayak gimana, di mana aja. Apa selanjutnya yang jadi penting ya, jadi berpengaruh buat ngebuat konten tersebut gitu. Jelas people ya, jelas orangnya gitu. Orangnya siapa yang mau ngebuat gitu. Tentu bisa jadi, apalagi kalau di perusahaan besar, yang ngebuat konten ini bisa jadi multiverse ya. Jadi dari beberapa bagian yang terintegrasi gitu. Jadi nggak cuma satu orang doang gitu ya. Bayangin kalau misalnya dari sebuah brand gitu mau ngebuat sebuah konten video misalnya gitu ya. Nah bisa jadi mereka nggak ngebuat itu in-house ya. Bisa jadi mereka nggak ngebuat itu sendiri. Bisa jadi mereka ngontrak atau hire pihak eksternal untuk ngebuat videonya mereka gitu ya. Jadi kontennya kayak gini. Yang terlibat jadinya siapa aja? Yang terlibat dari ada orang internalnya gitu ya. Dari orang marketingnya, branding gitu kan, kayak gimana nanti kontennya dan segala macam. Kemudian nanti dari pihak eksternalnya nanti seperti apa timnya gitu ya. Timnya pasti juga dari mereka juga terdiri dari beberapa bagian ya, beberapa orang gitu kan. Nah itu jadi penting, kita harus bisa analisis orang-orang yang terlibat siapa aja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan konten asset ya. Konten asset itu ya aset yang bakal kita posting, kita share, dan segala macam ya. Aset ini kan apa ya? Aset ini kan bahasa Indonesia kekayaan ya. Jadi kekayaan dari konten yang akan kita bagikan itu kayak gimana aja. Nah macam-macam, kita bisa punya di sini foto, ada video gitu ya, ada e-books dan lain sebagainya, atau mungkin di sini ada long form written content gitu. Jadi artinya yang kayak white papers, kemudian kayak e-books tadi ya gitu. Jadi ini adalah kekayaan yang punya kita gitu, yang kekayaan intelektualnya punya kita. Nah bisa jadi kayak misalnya image, video, kemudian sound effect dan segala macam itu kita dapatnya nggak dari buat sendiri, nggak dari kita sendiri gitu ya, atau nggak dari kita hire orang untuk ngebuat hal tersebut, tapi kita bisa jadi belinya dari mana? Banyak ya. Banyak di stok-stok foto yang ada di luar sana ya, di kayak misalnya Shutterstock gitu ya, kemudian iStock Photos atau kalau nggak salah ada Unsplash juga gitu. Unsplash ya mostly free ya. Cuman di situ yang perlu kita perhatikan adalah
terms-nya dalam penggunaan dari aset-aset tersebut gitu. Yang lebih spesifik misalnya kita pakai aset dari Shutterstock gitu ya, itu akan adalah aset foto. Nah, untuk beberapa jenis foto itu punya skema yang berbeda-beda penggunaannya gitu ya. Jadi nggak semua foto ketika kita beli kita langsung bisa pakai secara komersial langsung gitu ya. Ada di sana copyright-nya yang emang kita harus beli untuk komersial, dan itu berbeda misalnya untuk komersial dan untuk personal use itu berbeda gitu ya. Ada yang sama gitu, jadi ada yang free gitu ya. Jadi itu harus kita perhatikan baik-baik gitu. Termasuk juga font misalnya ya, penggunaan font gitu. Kadang kan kita nyari font kalau misalnya untuk personal use ya random aja sih kita nyari font di internet gitu ya. Font yang lucu-lucu misalnya yang spesifik gitu ya, yang bukan font yang gratis banget. Kayak font yang gratis kan kayak Montserrat, kayak Arial, kayak masih banyak lagi ya di sana Roboto dan lain sebagainya fontnya Google itu. Tapi ada banyak lagi font yang itu emang dibuat secara spesifik oleh creator ya. Jadi untuk menggunakan font tersebut kita harus beli gitu. Dan sama kayak gambar tadi, belinya itu bisa jadi untuk personal use atau untuk business use gitu ya. Itu berbeda biasanya dari skema pricingnya. Nah maka itu harus diperhatikan baik-baik. Nggak jarang ya ada sebuah konten yang emang udah nge-upload kayak gitu menggunakan font tertentu gitu ya, tapi belum dapat izin dari yang buat gitu. Jadi cuman sekedar comot, sekedar pakai gratisan gitu aja ya. Font trial gitu nggak boleh sebenarnya dipakai untuk business use. Kalau misalnya belum beli, tapi dipakai untuk business use. Nah itu yang kita nggak boleh lakuin itu gitu ya, karena emang bakal kena denda ya, bakal kena tuntutan gitu. Kemudian yang terakhir adalah content management system gitu. Jadi sistem yang kita pakai itu nanti kayak gimana sih? Jadi untuk memanage konten-konten yang kita punya gitu ya. Kalau misalnya kita masih menggunakan yang basic banget, yang kayak konten kalender gitu doang ya. Tadi mungkin konten kalender kita pakai di Google Sheet, kita padukan dengan di Google Drive gitu ya untuk nyimpen konten asetnya, itu bisa. Tapi itu yang versi basic banget, dan itu versi yang kita buat secara personalize buat kita sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya di luar sana kita bisa menggunakan content management system yang macam-macam ya, mulai yang bawaan dari social media itu sendiri atau juga yang bisa multi-platform ya, kayak misalnya Hootsuite ya, dan Later gitu juga bisa, yang udah pernah saya sampaikan kapan hari. Oke, kemudian yang ini adalah terkait dengan best principles ya. Ini hanya prinsip aja sih, hanya prinsip. Ini harusnya di depan memang ya, harusnya di depan. Kita gimana sih kalau ngebuat konten, itu yang hal-hal apa yang harus kita perhatikan. Jadi kalau di sini, kalau menurut Helen di sini, di situ ada 4 kriteria yang harus kita perhatikan, yaitu BEST ya, atau BEST disingkatnya. Yang pertama adalah behavioral, kemudian essential, strategic, dan targeted gitu. Jadi kalau behavioral itu apa sih sebenarnya goal dari konten yang kita buat gitu ya? Apakah nanti akan kita bisa berinteraksi dengan baik dengan orang-orang, dengan audiensnya gitu ya? Dan kira-kira respon dari audiens yang seperti apa yang kita harapkan? Itu lebih ke behavioral. Kemudian ada essential gitu ya. Essential itu yang esensial itu artinya adalah intisarinya gitu ya. Jadi harapannya kita konten nggak terlalu kompleks, nggak terlalu banyak, tapi esensial gitu ya. Apa sih sebenarnya yang jadi concern dari konsumen kita ya, dari audiens kita. Nah itu esensial, intisarinya aja yang kita sampaikan gitu ya. Jadi nggak terlalu babi-bu kebanyakan ngobrol yang di luar konteksnya. Kemudian strategik, tentu kalau kita mau strategik kita harus refer ke strategi branding, strategi marketing dari perusahaan ya. Jadi ya cuman sekedar kayak gitu aja hubungannya. Dan yang terakhir adalah targeted ya. Dan itu sebenarnya kalau buat saya sih targeted itu yang pertama ya harusnya. Jadi targeted dulu dong, baru kita ngomong behavioralnya gitu kan. Targetnya siapa dulu, baru kita ngomong audiensnya kira-kira concernnya apa gitu ya. Kalau kita nggak ngerti siapa yang ditarget ya, gimana kita ngomong efektif nggak efektif gitu ya. Gimana kita ngomong respons dari audiensnya siapa aja belum jelas gitu ya. Kalau dari saya sih, jadi ini mungkin sekedar buat diketahuin aja. Jadi dia juga kayaknya ngebuat for the sake of biar gampang dihafalin ya, BEST jadi best gitu kan. Cuman
buat saya sih agak nonsens ya, karena targetnya di akhir gitu ya. Sama seperti di strategic marketing, STP itu di bagian awal gitu ya. Targeting itu ada di bagian awal, dikerjakannya bukan di belakang-belakang. Oke, kemudian yang terakhir ini adalah ini udah saatnya buat kita untuk ngebuat kontennya gitu ya. Jadi apa sih hal-hal yang harus kita siapin gitu ya? Langkah-langkahnya untuk ngebuat kontennya. Yang pertama, kita emang harus explore your stories ya. Ini kayak yang pernah saya sampaikan di bagian sebelumnya terkait dengan konten marketing. Kita harus ngerti terkait siapa kita dulu gitu ya. Jadi siapa kita dulu, apa sih yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita project ke luar sana gitu ya. Apakah lebih tentang value-nya kita, apakah lebih tentang produknya kita, apakah lebih tentang orang-orang di tempat kita, dan lain sebagainya. Cerita apa sebenarnya yang pengen kita usung gitu ya. Intian kan storytelling jadi penting di sini. Jadi ketika kita ngomong konten, maka konten itu harus ada ceritanya gitu ya. Jangan konten itu kita keluar sekarang A, besok F, besok lagi Z gitu ya, besok lagi Y dan segala macam gitu. Jadi konten yang baik adalah yang ada ceritanya gitu kan, yang kita bisa ngikutin. Oke, brandnya lah tentang ini. Oke, berarti ini berawal dari sini dan segala macam. Nah, itu mungkin yang kalau misalnya kita lebih ngomong history, lebih ngomong values, itu yang bisa kita usung. Yang kedua, kita harus mengoptimize konten kita gitu ya. Jadi rewrite artinya ya ditulis ulang, diperbaiki nulisnya gitu ya. Kemudian SEO-nya dibagusin, keyword-nya dipastiin biar akurat, long tail key phrases atau keywords itu juga penting dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, itu ya waktunya untuk nge-publish ya. Kalau kita udah ngerti tentang konten apa tadi, kemudian konten kita udah kita optimize gitu ya, kita pastikan bahwa konten kita itu oke. Berikutnya adalah di-publish. Di-publish ini ya bisa di mana-mana ya, tergantung dari tadi ya, post tadi ya. Kita mau milih publish konten tersebut itu di paid, own, shared, atau earn ya. Jadi earn jelas enggak. Earn itu adalah yang didapatkan ya. Jadi antara di post POS aja gitu. Jadi kita mau masukin konten tersebut itu ada di mana. Nah, itu kan harusnya emang tadi ya kalau kita ngomong kalender dan segala macam di planning itu udah jelas gitu. Oh, ini masuknya ada di nanti di LinkedIn misalnya dan di Instagram gitu ya. Bahasanya seperti ini gitu. Nah, tapi kalau publish ini adalah waktu yang nge-publishnya tadi tuh. Berikutnya yang keempat, promote your content. Promote ini tadi ya bisa organik, bisa nggak organik gitu. Jadi ya kalau yang organik kayak gimana ya mungkin dari sharing-sharing gitu ya. Share ke teman-teman, word of mouth gitu dan lain sebagainya. Atau kita juga akan promote itu dari event kita misalnya, itu bisa. Nah kalau yang nggak organik berarti ya dari ads gitu ya. Jadi dari ads iklan gitu. Dan yang terakhir adalah harness fans and followers. Jadi konten itu satu hal yang penting ya, satu hal yang penting banget gitu kan. Cuman kalau misalnya kita konten hanya publish doang, hanya posting doang, terus dibiarin gitu ya, udah kita setelah posting ini langsung mikirin postingan berikutnya gitu ya, dan nggak nanggepin di situ kira-kira sentimen apa, kira-kira engagement kayak gimana, kira-kira respon kayak gimana dari audiens kita. Misalnya kita bikin konten di Instagram, misalnya mereka komen, tapi nggak kita bales gitu ya, dibiarin gitu aja gitu, langsung kita buat konten berikutnya, sama kayak gitu lagi, nggak dibales lagi. Atau mereka DM dan segala macam terkait dengan konten kita tadi, kita nggak ngebales juga, maka nggak ada sense of interaction-nya ya dari audiensnya. Jadi kayak audiens ngerasa ya itu bukan buat aku komen juga nggak dikomentarin gitu ya. Dan ya gitu. Jadi maka penting artinya juga ketika kita udah ngebuat konten tersebut udah jadi, udah kita publish, maka kita harus bisa harness fans and followers tersebut gitu ya. Jadi kita harus maintain interaksinya di media-media tersebut ya. Baik itu di media yang tadi ya, post tadi ya. Nah itu yang bisa nanti akhirnya bisa berujung ke juga earn juga ya. Jadi mereka yang punya pilihan baik terhadap brand kita, bisa jadi nanti mereka juga bikin konten sendiri dari mereka sendiri tanpa kita minta, tanpa kita bayar. Itu yang bikin review terkait dengan produk kita. Dan sama sih sebenarnya kalau misalnya jelek gitu ya sama aja. Itu bisa kita dapatnya earn juga tapi yang negatif gitu ya. Itu kira-kira terkait dengan konten manajemen yang kita pelajari di pertemuan kali ini. Jadi saya rasa di sini terkait dengan konten di digital marketing
course yang kita lakuin ini sudah ada 2 pertemuan. Yang pertama terkait pengenalan konten marketing itu sendiri, dan yang kedua adalah terkait dengan konten manajemennya sendiri. Jadi saya kira itu cukup. Nah, nanti kalian juga bisa download ya di bawah di description itu terkait dengan content calendar. Itu yang saya dapatkan dari American Marketing Association. Jadi itu bisa dipakai juga gitu ya, bisa di-download secara free. Oke. Itu aja dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.